Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kita akan berkumpul bersama keluarga kita, ayah, ibu, dan anak-anak kita. Biarlah kita duduk manis. Kita akan masuk ke ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian, besar dan ajaiblah karya-Mu. Yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, atas pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, sungguh kami bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan curahkan. Meskipun dalam pandemi saat ini Tuhan, karena Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan kami, Engkau adalah pengharapan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Kau mau akan urapi ibadah kami pada pagi hari ini.
Engkau sungguh-sungguh perkenankan kami ya Bapa, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Tolong kami masing-masing Tuhan yang ambil bagian pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, biar kami boleh menjadi satu kesatuan yang indah, sebagai jubah yang harum di hadapan-Mu. Tolong kami masing-masing ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan kuasa-Mu, menyerahkan sampai pada akhirnya nanti, pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh terberkati akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni atas segala kekurangan serta kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini, kita akan tinggikan Tuhan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepadamu. Walaupun kami beribadah secara online, tetapi sungguh-sungguh Tuhan, kami mohon kiranya kami sungguh-sungguh beriman teguh kepadamu dan kami sungguh-sungguh bisa datang kepadamu dengan penuh sukacita karena kami mengingat semua kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon kepadamu untuk jemaat-Mu Betania yang terkasih. Tuhan berkati kami Tuhan, satu persatu setiap keluarga kami di dalam gereja-Mu ini, supaya kami masing-masing mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau. Kami selalu menjadikan Engkau yang utama di dalam keluarga kami. Kami akan terus berbakti kepadamu, kami beribadah kepadamu, dan kami akan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami menyerahkan pekerjaan keluarga Betania masing-masing. Tolong kami ya Tuhan, pekerjaan kami supaya segala sesuatunya mendapatkan pimpinan daripadamu, berkat daripadamu. Segala sesuatu yang kami hasilkan dari jerih payah kami sungguh-sungguh akan memberkati keluarga kami dan juga memberkati orang sekitar kami. Kami menyerahkan segalanya kepadamu ya Tuhan. Untuk anggota gereja kami yang saat ini mempunyai kesehatan yang tidak baik, yaitu para jemaat yang sudah usia lanjut, Tuhan kiranya Engkau terus melindungi, menjagai, menyembuhkan dan
memberikan kesehatan yang baik juga untuk anak-anak kecil. Kiranya Tuhan terus memelihara dan juga pertumbuhannya. Kiranya Tuhan terus sertai dan Tuhan menjaganya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Bapa kami pada pagi hari ini juga membawa akan kerinduan kami untuk mendapatkan seorang gembala sidang buat gereja kami yang terkasih Betania Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mengirimkan hamba-Mu yang setia, yang sudah Kau pilih untuk kami. Biarlah Tuhan, hamba-Mu itu akan memimpin di dalam pertumbuhan rohani kami, dan juga kami mengembangkan dan memberitakan berita kesukaan untuk orang-orang yang ada di sekitar gereja kami, dan selalu akan membawa kemuliaan buat nama-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang setia ini, yang sudah Kau pilih ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau akan segera mengirimkannya kepada kami. Karena sungguh Tuhan, kami menginginkan gembala sidang di dalam gereja-Mu Betania ini untuk memimpin kami di dalam Engkau, sehingga sungguh Tuhan kami akan terpelihara di dalam iman kami kepadamu, dan kami bisa mempunyai pemimpin di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu di dalam gereja-Mu Betania. Terima kasih Tuhan, Engkau juga tahu Tuhan keadaan yang saat ini ada di dalam kehidupan bermasyarakat kami, bernegara kami. Kami mengalami ketakutan, kami mengalami ketidakbebasan di dalam melakukan aktivitas karena adanya corona ya Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa segala sesuatunya datang oleh karena dosa kami. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala hal yang sudah kami lakukan, dosa-dosa kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu sebagai manusia yang jauh dari segala sesuatu yang tidak Kau harapkan untuk kami lakukan, sehingga segalanya terjadi atas kami. Tuhan, kiranya kami mohon belas kasihan-Mu supaya virus corona itu segera bisa hilang dan kami bisa mendapatkan vaksin yang sudah kami pikirkan oleh negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan menolong pemimpin-pemimpin kami supaya sungguh-sungguh yang mereka bisa menemukan vaksin yang baik dan terbaik untuk kesehatan kami, sehingga kami terhindar adanya virus corona, dan virus corona itu bisa diatasi dengan adanya vaksin itu. Tuhan, segala sesuatu semuanya oleh karena kasih karunia-Nya, karya-Mu ya Tuhan, oleh karena kuasa-Mu, sehingga sungguh Engkau akan menolong pemimpin kami, orang-orang yang sudah Kau berikan hikmat untuk bisa membuat vaksin itu sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa menyembuhkan kami dan menghindarkan kami dari segala penyakit yang disebabkan oleh adanya virus corona. Kami menyerahkan Bapak Presiden, para menteri, para bupati, gubernur, dan wali kota, dan juga tingkat kecamatan, lurahan, dan RT RW semua masyarakat yang ada di Indonesia ini, supaya kami sungguh-sungguh taat kepadamu, kami kembali kepadamu dan kami bertobat. Tuhan akan memimpin mereka, para pemimpin kami, untuk bisa menjaga kesehatan negara ini ya Tuhan, dan juga bisa menemukan yang terbaik vaksin yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami terhindar dari adanya virus corona itu. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu Tuhan supaya kami bisa melakukan aktivitas kami kembali dengan bebas. Juga untuk rencana gereja-Mu Betania untuk mengadakan kebaktian secara offline pada tanggal 29 November yang akan datang ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa melaksanakannya dengan baik, dan kami sungguh-sungguh semuanya sehat, terhindar dari segala virus yang akan mengancam kami, tapi kami sungguh-sungguh bisa melakukan ibadah dengan penuh sukacita, dan kami terbebas dari adanya
ketakutan itu ya Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan serukan doa kami ini, syafaat doa kami ini, Kau mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami bersuka cita karena kami tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 dari perikop menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menaati dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan bisa dimasukkan di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja atau melalui rekening yang sudah tersedia di layar. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Di pertengahan ibadah kami pada pagi hari ini, kami merasakan bahwa hadirat-Mu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya saat ini kami akan memberikan apa yang sudah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur, biarlah kami boleh mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mau sucikan, mau kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu, khususnya untuk keperluan-keperluan gereja kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Shalom keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Betania. Mari kita bersama-sama dengar-dengaran akan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa menyerahkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu Tuhan, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan membimbing kami sekalian, supaya kami bersama-sama boleh diberkati melalui firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan atas setiap pribadi kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, Wujud Iman Kehidupan yang Kekal. Wujud iman kehidupan yang kekal diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang fitnah kamu karena hidupmu yang sah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses pembentukan iman di dalam kehidupan saudara dan saya, ada 3 hal utama yang dipakai oleh Tuhan untuk proses pembentukan iman ini. Yang pertama adalah orang. Kalau kita perhatikan di dalam Amsal 27 ayat 17, bagaimana besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Tuhan juga memakai keadaan seperti yang tercatat di dalam Roma 8 ayat 28 sampai dengan 29. Dan juga Tuhan memakai disiplin rohani di dalam 1 Timotius 4 ayat 7b sampai dengan 8. Kalau kita melihat peristiwa tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka berjuang dalam iman mereka masing-masing. Mereka diperhadapkan dengan orang, mereka diperhadapkan dengan keadaan, dan mereka diperhadapkan dengan disiplin rohani untuk membentuk mereka untuk memiliki iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Seperti halnya Yusuf, seperti halnya Daniel, seperti halnya Sadrak, Mesak, Abednego, dan seperti halnya Stefanus sampai harus dirajam batu, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan setiap kita, bahwa 3 hal utama ini dipakai oleh Tuhan untuk membentuk iman saudara dan saya. Bicara tentang orang, itu tentang teman, musuh, rekan kerja, pasangan, orang tua, anak, guru, dan juga murid, serta yang lainnya. Bicara tentang keadaan, itu bicara tentang kondisi keuangan, kondisi kesehatan, pekerjaan, keberhasilan, kegagalan.
termasuk di dalamnya situasi-situasi sekarang di saat pandemi COVID-19 ini. Keadaan bisa dipakai Tuhan. Disiplin rohani itu berbicara tentang waktu teduh, berbicara tentang bagaimana kita membaca Alkitab, berbicara tentang bagaimana kita berdoa, berbicara tentang bagaimana kita berpuasa, berbicara tentang bagaimana kita memberi, berbicara tentang bagaimana kita melayani, dan berbicara tentang bagaimana saudara dan saya memberitakan Injil. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 hal utama inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk proses pembentukan iman. Segala orang, segala keadaan, segala disiplin rohani yang terjadi atas kehidupan saudara dan saya tidaklah terjadi kebetulan, tetapi ada rancangan Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan mau melalui ketiga hal itu saudara dan saya mengalami proses pembentukan iman yang matang di dalam Tuhan, yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang proses pembentukan iman, ada tujuan akhir dari hal tersebut. Yang menjadi tujuan akhir dari proses pembentukan iman adalah bagaimana saudara saya menjadi pemenang dengan memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan izinkan ada proses pembentukan iman dalam kehidupan kita melalui ketiga hal tersebut di atas, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, dan maksud tujuan akhir Tuhan luar biasa bagi kehidupan kita sekalian. Bagaimana Tuhan merindukan saudara saya menjadi pemenang. Tuhan tidak sedang merancangkan kita untuk menjadi kalah dengan segala situasi kondisi yang ada saat ini, tetapi Tuhan sedang merancangkan saudara saya menjadi pemenang dengan memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup, bukan asal hidup, tetapi kehidupan seperti yang diajarkan, dicontohkan, diteladankan oleh Tuhan Yesus. Itu artinya kehidupan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah goal akhir dari kehidupan saudara dan saya. Bagaimana dalam seluruh aspek bidang kehidupan saudara saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ada 5 Bapak Ibu Saudaraku wujud iman. Kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh Petrus dalam suratnya, di dalam ayat 13 sampai dengan 22, maka kita melihat ada 5 wujud iman. Di dalam ayat 13 disebutkan di sana, yaitu rajin berbuat baik dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam segala keadaan ini melingkupi keadaan yang buruk sekalipun, keadaan tidak baik sekalipun, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak rajin berbuat baik. Karena itu adalah perwujudan iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berbuat baik kepada siapapun, tidak mengenal lelah. Berbicara tentang rajin itu berbicara tentang sebuah ketekunan. Berbicara tentang sebuah ketekunan itu berbicara tentang sebuah kedisiplinan. Bagaimana saudara dan saya terus menerus, bagaimana perbuatan baik yang kita berikan, yang kita lakukan itu menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan. Yang kedua Bapak Ibu saudara, wujud iman adalah siap menderita karena kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran di dalam Kristus membawa kita pada sebuah penderitaan. Dan penderitaan yang kita alami di dalam Kristus bukanlah akibat dari sebuah kejahatan, tetapi itu menjadi bagian dari implementasi iman di dalam kehidupan kita. Kita meyakini bahwa di dalam penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak akan bisa menggantikan kemuliaan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai perwujudan iman yang kedua ini, maka saudara dan saya harus siap menderita karena kebenaran. Ketika kita menjadi berbeda dengan pola tingkah dunia ini dengan segala kejahatannya, bisa jadi saudara dan saya mengalami yang namanya tekanan. Bisa jadi saudara saya mengalami penganiayaan. Bisa jadi saudara saya mengalami sebuah perilaku tindakan-tindakan yang mungkin itu menyakitkan. Tetapi saudara dan saya diajak oleh Petrus untuk siap menderita
karena kebenaran. Lalu di dalam ayat ke-15 saudara, menjadi wujud iman yang ketika ada hidup di dalam kekudusan. Karena saudara saya sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, maka saudara dan saya sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Saudara saya sudah mengalami pengudusan di dalam Tuhan. Saudara saya sudah mengalami penebusan di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita adalah hidup di dalam kekudusan. Hidup yang tidak sama dengan apa yang ada saat ini. Tetapi sungguh-sungguh kita menaruh hati dan pikiran kita kepada Kristus. Pikiran kita ada pada Kristus, tutur kata kita ada pada Kristus, seluruh tindakan-tindakan kita juga ada pada Kristus. Sehingga kekudusan itulah yang menguasai dalam kehidupan kita. Kekudusan dalam berpikir, kekudusan dalam bertutur kata, dan kekudusan di dalam kita bertindak. Dan yang keempat di dalam ayat 15b di sana dikatakan senantiasa berjaga-jaga dalam segala keadaan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, saudara. Kata berjaga-jaga ini menunjukkan bahwa ada sebuah tindakan yang nyata yang harus kita lakukan. Tindakan yang nyata itu menjadi bagian di mana saudara dan saya sedang berjaga-jaga dalam segala keadaan. Bagaimana kehidupan rohani kita terimplementasi dalam kehidupan yang real, dalam kehidupan yang nyata. Salah satunya dalam konteks sekarang ini, bagaimana kita belajar tidak mencobai Tuhan, tetapi bagaimana kita tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Bagaimana kita menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap baik. Dan itu menjadi bagian yang indah bagaimana saudara dan saya belajar untuk berjaga-jaga dalam segala keadaan. Belajar untuk tidak lengah saudara, tetapi selalu siap sedia kapanpun baik dan tidak baik waktunya. Berjaga-jaga mengandung pengertian ada kesetiaan, ada konsistensi di sana, ada sebuah komitmen di sana untuk terus mampu mengiring Tuhan, untuk terus mampu mengikut Tuhan sampai dengan kesudahannya. Itu sebabnya di dalam ayat 22 yang menjadi perwujudan iman yang kelima, kerjakan keselamatan sampai Tuhan datang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi kita tidak cukup merasa senang dengan keselamatan yang sudah kita terima. Tetapi bagaimana keselamatan yang sudah kita terima itu dapat terus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita mencerminkan bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan kita mampu menyatakan Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Jadi terus kerjakan keselamatan itu. Terus hidupi keselamatan itu sampai Tuhan datang. Bapak Ibu Saudaraku, ada 4 prinsip perwujudan iman. Yang pertama adalah komitmen. Berbicara tentang perwujudan iman untuk mencapai kelima wujud iman di atas, maka dibutuhkan komitmen, maka dibutuhkan keputusan. Dan keputusan itu keluarnya dari dalam, bukan dari luar. Sehingga kalau komitmen keputusan itu muncul secara personal, secara pribadi, maka itu akan menjadi gaya hidup kita hari lepas hari. Itu sebabnya dibutuhkan komitmen, dibutuhkan keputusan final dalam hidup kita untuk kita mau melakukan 5 wujud iman. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, dibutuhkan hasrat yang kuat, dibutuhkan passion. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan, bagaimana saudara menyukai apa yang menjadi ajaran-ajaran Tuhan, apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan, itu ada hasrat yang kuat di dalam diri kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kita bukan hanya taat untuk mendengarkan firman, tapi kita punya hasrat yang kuat, kita punya passion yang kuat untuk kita menyukai firman itu, untuk kita melakukan firman itu, yang di dalamnya mengajarkan kita ada perwujudan iman, iman yang konkret, yang itu bisa dirasakan, yang itu bisa dilihat, yang itu bisa menjadi berkat.
Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, prinsip perwujudan iman itu adalah harus diusahakan secara aktif. Harus ada aksi. Teori tanpa aksi itu adalah nol Bapak Ibu Saudaraku. Kita memahami, mengerti, meyakini tetapi itu tidak ada bukti, maka itu nol. Itu sebabnya perwujudan iman itu harus diusahakan secara aktif. Diusahakan terus-menerus, diupayakan terus-menerus. Itu sebabnya berbicara waktu, berbicara tenaga, berbicara materi, semua itu menjadi bagian persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan sebagai bentuk usaha kita secara aktif. Bagaimana yang keempat, prinsip perwujudan iman adalah menjaganya tanpa lelah. Jadi kalau ada kata-kata berjaga-jaga Bapak Ibu Saudaraku, maka di situ mengandung pengertian bagaimana saudara saya dapat menjaga tanpa lelah. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku setiap engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Ada jaminan supaya saudara dan saya dapat menjaga perwujudan iman ini tanpa lelah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada 4 prinsip perwujudan iman, yaitu komitmen, yaitu hasrat yang kuat, diusahakan secara aktif, dan yang keempat menjaganya tanpa lelah. Lalu apa yang menjadi dasar perwujudan iman itu? Ada motivasi, ada orientasi, dan ada ketergantungan. Motivasinya apa? Terkait perwujudan iman ini. Motivasinya adalah bukan supaya kita kelihatan baik, tetapi motivasinya adalah kasih kita kepada Bapa. Jadi motivasinya bukan kepentingan kita Bapak Ibu Saudaraku, tetapi motivasinya adalah kasih Kristus yang sudah kita terima, lalu bagaimana kita menyatakan kasih itu kepada Bapa. Jadi karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, itu menjadi bagian motivasi kita terdalam sebagai dasar perwujudan iman. Jadi kalau kita mewujudkan iman tadi, ada 5 wujud iman tadi, motivasinya bukan pujian Bapak Ibu Saudaraku dari orang lain kepada kita, tetapi karena kasih kita kepada Bapa. Dan kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya. Dan orientasinya adalah bagaimana saudara dan saya bukan menjadi semakin serupa dengan orang-orang yang baik yang ada di dunia ini, tetapi orientasinya adalah supaya saudara dan saya mampu menyukakan hati Tuhan dengan apa? Dengan kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi perwujudan iman itu mengubah karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi orientasinya. Bukan materi Bapak Ibu Saudaraku, tetapi bagaimana saudara dan saya bertumbuh berbuah di dalam Kristus. Karakter kita menjadi serupa sungguh-sungguh dengan Kristus. Lalu ketergantungan kita bukan pada situasi, ketergantungan kita bukan pada kondisi, ketergantungan kita bukan dengan apa yang kita miliki saat ini, pendidikan kita, harta benda kita, pangkat kita, kedudukan kita, jabatan, bukan. Tetapi ketergantungan kita untuk mewujudkan iman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari adalah karya dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita, maka kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, lakukan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak mampu kita akan dimampukan. Karena ketergantungan kita itu bukan pada situasi kondisi yang ada di dunia ini, bukan apa yang kita miliki saat ini, tetapi karya dari Roh Kudus. Dan itu membuat kita mampu untuk konsisten dalam segala hal. Itu adalah dasar perwujudan iman. Ada kata bijak mengatakan demikian, kita bisa mengatur layar dan mengarahkan sirip kemudi, tetapi sangat tergantung kepada angin. Kalau angin tidak bertiup, kita akan tetap diam di tengah air. Tidak peduli sesibuk apapun kita beraksi, tugas kita adalah melakukan segala sesuatu yang memungkinkan kita menangkap angin itu. Apa maksudnya?
Tugas kita bukan untuk menghitung berapa banyak ayat Alkitab yang kita baca, berapa banyak kita berdoa, berapa banyak kita berbuat baik. Bukan itu yang kita hitung. Tugas kita adalah melakukan perwujudan iman ini untuk menciptakan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja. Apa yang terjadi kemudian terserah kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini yang akan menolong kita untuk kita tetap tulus di dalam Tuhan untuk mewujudkan iman itu. Jadi ketika kita mewujudkan iman, dorongannya betul-betul itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Sehingga kita tidak perlu untuk menghitung berapa banyak ayat Alkitab yang sudah kita baca, berapa banyak kita berdoa, berapa lama kita berpuasa, berapa banyak perbuatan baik kita, tidak perlu kita hitung. Tetapi yang harus kita kerjakan, lakukan, menciptakan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja melalui perwujudan iman yang kita lakukan. 1 Korintus 9 ayat 25 mengatakan, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi perwujudan iman yang kita lakukan di dalam kehidupan kita bukan sedang mengejar mahkota yang fana, tetapi kita sedang mempersiapkan diri untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya yang setia sampai kesudahannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melatih diri kita menguasai diri kita dalam segala hal. Itu bukan untuk mahkota yang fana, tetapi untuk suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, kehidupan orang percaya itu memang tidak selamanya melewati jalan-jalan yang mulus. Terkadang ada banyak tantangan dan pergumulan yang harus dijalani. Namun yang pasti tangan Tuhan yang berkuasa itu selalu siap menopang dan menyertai langkah kita. Ayo berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya jejaknya aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak tantangan dan pergumulan, namun yang pasti tangan Tuhan yang berkuasa selalu siap menopang dan menyertai langkah kita. Bila saat ini kita sedang menjalani atau mengalami proses dari Tuhan, jangan sekali-kali mengeluh dan kecewa kepada Tuhan, karena Dia tahu mana yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita sudah setia, kita sudah tekun untuk mewujudkan iman kehidupan kekal yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita, dan kita harus mengalami proses dari Tuhan yang begitu luar biasa. Sekali-kali pun jangan sampai kita mengeluh dan kecewa kepada Tuhan. Tuhan membersihkan kita supaya kehidupan kita menjadi indah dan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi, dan itu menyukakan hati Tuhan. Bersyukurlah bila Tuhan masih memproses kita, karena berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima berkat-berkat-Nya yang baru. Siapa yang tidak ingin menerima berkat? Siapa yang tidak menginginkan berkat yang baru? Pasti semuanya merindukan hal itu. Ada tertulis di dalam Markus 2 ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Jika Tuhan menilai kita belum siap untuk menerima berkat-Nya, pasti Tuhan akan memproses kita terlebih
dahulu untuk kita siap menerima berkat-berkat-Nya yang baru. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita sekalian. Tetap semangat, bersukacita di dalam Tuhan, dan alami kasih setia rahmat anugerah-Nya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa surgawi, kami bersyukur kami boleh belajar tentang perwujudan iman kehidupan yang kekal melalui Rasul Petrus. Biarlah ini menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi kegiatan bagi kami untuk kami melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Diberkatilah seluruh anak-anak-Mu yang boleh mendengarkan dan melakukan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sungguh indah keadaannya.
Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah memimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami boleh menyelesaikannya di dalam Engkau Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima melalui ibadah hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan campur tangan dan memberkati seluruh umat-Mu, keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Betania. Kiranya dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus memberkati seluruh anak-anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bukan kehendak